Selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi Sadarion. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Sambil berdiri kita nyanyikan sekali lagi. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, maksudnya hari ini adalah hari Tuhan. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa, sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita dengarkan dan kita baca juga sama-sama hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang ke-7. Kita sama-sama membacanya 1, 2, ya. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Sekali lagi, hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Itu maksud daripada hukum Taurat yang ke-7. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi kembali Holanda Danak. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Holanda Danak name meta ala na boyau tu Jesus la ola ni bana olo aki kai masahan tu surgoi o Tuhan Yesus jakonawon tung somargo goda danak mo di hongoluku pake mai
bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi dengan lebih semangat lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan sama-sama membaca ayat bulanan. Sekarang sudah bulan Juni, bulan 6 ya. Jadi ayat bulanannya sudah berganti. Ayat bulanan di bulan Juni yaitu Kejadian 12 ayat 2. Yang sudah membuka Alkitabnya supaya kita sama-sama membaca, tapi di layar videonya ada teksnya. Ayo kita sama-sama membaca. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi kembali Sekolah Minggu HKBP. Kita nyanyikan lebih semangat lagi. Kita nyanyikan dengan semangat. HKBP Boklas ni rohadoi ai di arahon duhatai rohana met meton Sekolah Minggu ingot mai modo panggati ni na posoi atong arahon madongan mi tu Yesus Tuhatai. Sekali lagi kita nyanyikan. Sekolah Minggu HKBP Boklas ni rohadoi ai di arahon Tuhatai rohana met meton Sekolah Minggu ingot mai odo panggati ni na posoi atong arahon madongan mi tu Yesus Tuhatai. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pengumuman buat kita, dengar ya, kita masih ibadah di rumah. Jadi sampai nanti ada pengumuman, kita umumkan beribadah di gereja, disitulah kita bisa pergi ke gereja untuk beribadah. Jadi sampai saat ini kita masih ibadah di rumah. Dan yang kedua, ingat terus jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dengan demikian kita dapat melawan wabah virus corona. Kalau enggak, ya nanti kita jadi lama ibadah di rumah. Jadi supaya cepat kita beribadah di gereja, jangan kotor. Harus dijaga kesehatan, bersih dan sehat. Dan satu lagi, belajar di rumah. Ya, bagi yang ujian, bagi yang sedang menghadapi ujian, selamat menghadapi ujian, Tuhan besertamu. Itu aja pengumuman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, persiapkan hati pikirannya, duduk yang rapi, dan persiapkan juga Alkitabnya, supaya kita benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, mari masuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bukalah hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami pahami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Ini masih berkaitan dengan penciptaan. Ya, jadi lembar kedua, mungkin masih lembar pertama Alkitabnya ya. Coba. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tentu kita masih ingat sebelum firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-5, yaitu terang, gelap, cakrawala, maksudnya langit, ya kan, benda-benda penerang seperti matahari, bulan, bintang. Terus Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, ikan di laut. Tuhan juga menciptakan pohon-pohonan. Tuhan juga menciptakan laut, air, darat, semuanya yang ada di bumi ini Tuhan sudah ciptakan. Lalu di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kapan manusia diciptakan? Jangan ada yang bilang enggak tahu ya. Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Lalu hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Ingat itu. Tapi yang perlu anak-anak kami sekolah minggu tahu, ya, siapa sih manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan? Siapa? Adam dan Hawa. Itu manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Pernah nggak dengar orang bilang begini, imago Dei? Nah, yang kelas besar nih, yang sudah kelas 5, kelas 6, SMP, pasti sudah tahu artinya imago Dei. Imago Dei artinya segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama itu, Adam dan Hawa, menurut gambar Tuhan. Maksudnya gimana sih? Menurut gambar Tuhan itu maksudnya apa? Apakah Tuhan berewokan, manusia jadi berewokan? Tuhan ada kumisnya, lalu manusia punya kumis? Itu enggak maksudnya. Rambut segala macam, ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya. Itukah maksudnya segambar? Menurut gambar Allah? Satu itu. Tapi yang kedua yang mau dikatakan, kalau dibilang di sini menurut gambar Tuhan, artinya Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan kita itu menurut gambarnya, ya sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam kita. Misalnya Tuhan itu kan gambaran Tuhan itu maha baik. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu suka menolong, Tuhan itu lemah lembut, Tuhan itu penyabar. Banyak lagi
sifat-sifat Tuhan, itulah yang diberikan ke kita. Jadi kalau manusia itu harus baik, penyayang, pengasih, suka menolong, lemah lembut, sabar. Kenapa seperti itu? Ya karena dia kan segambar dengan Tuhan. Nah itu maksudnya. Mari kita jadikan mereka segambar dengan kita. Maksudnya supaya kita meniru, meneladani sifat-sifat Tuhan. Nah, jadi kalau ada misalnya anak sekolah minggu yang nakal, apakah itu ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan yang nakal. Ada ciptaan Tuhan yang baik, iya kan? Itu sifat manusia. Anak-anak kami sekolah minggu, menurut gambarnya maksudnya manusia itu diberi akal, ya kan? Diberi pikiran, diberikan hati, diberi perasaan. Tuhan tidak memberikan itu kepada binatang. Mana ada misalnya anjing karena dia diputusin pacarnya, lalu dia bunuh diri, pergi dia ke jalan raya minum baygon, bunuh diri dia di sana. Mana ada anjing seperti itu? Manusia yang sering begitu. Jadi kalau dikatakan manusia itu ciptaan yang termulia, karena hanya kepada manusia diberi akal, pikiran, perasaan, dan hati. Itu harus kalian ingat. Itu makanya kita disebut ciptaan yang mulia. Nah, kemudian anak-anak sekolah minggu, sesudah manusia itu diciptakan, enggak langsung dibiarkan Tuhan begitu saja, enggak, diberkati lagi. Si Adam dan si Hawa itu diberkati Tuhan. Begitu diciptakan, udah menjadi manusia, diberkati. Nah kita juga demikian. Tuhan bukan cuma mencipta kita, tapi Tuhan juga memberkati kita. Setelah diberkati, baru dikasih tugasnya. Apa tadi dikatakan tugas manusia di situ? Coba kita lihat lagi Alkitabnya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seterusnya. Tetapi sebelumnya dikatakan manusia itu diciptakan untuk memelihara. Di ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Coba, siapa sih yang merawat ciptaan Tuhan yang lain? Merawat air, merawat laut, merawat sungai, merawat hutan. Siapa? Tugas kita, tugas manusia. Makanya dikatakan di sini sesudah kita diberkati lalu diberi tugasnya. Jadi kayak guru kan di sekolah dikasih tugas, kita kerjakan. Siapa yang tidak mengerjakan tugasnya nilainya 0. Nah Tuhan juga seperti itu, diberi tugas kepada kita. Tugas kita apa tadi? Merawat bumi, menjaga dan merawat ciptaan Tuhan lainnya. Jadi jangan mau merusak ciptaan Tuhan, itu dosa. Nah itu harus kalian ingat, itulah maksud daripada penciptaan Tuhan atas manusia. Kita diberi tugas, diberi berkat, diberi kekuatan, bukan cuma diberi tugas, tapi tadi dikatakan kita diberi juga makan. Iya kan? Tuhan itu tidak membiarkan kita begitu saja. Dicipta, diberkati, diberi tugas, lalu dikasih makan.
Jadi kalau kamu makan sekarang, ya Tuhan yang memberi. Nah itu pesannya. Jadi kalau Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, lalu diberkati, demikian juga dengan kita sekarang, anak-anak sekolah minggu, diberkati Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Diberi tugas, tugasmu bukan cuma merawat bumi, tapi tugasmu adalah melaksanakan tugas yang diberikan orang tua, mamanya, bapaknya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami dan kami lakukan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak teladan, anak-anak yang penurut dan taat terhadap perintah orang tuanya, nasihat orang tuanya, terlebih atas firman Tuhan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini di dalam ibadah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya jangan dilipat-lipat ya. Jangan dilipat rapi ya. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi di son adong hubuan Tuhan. Di son adong hubuan Tuhan, parbue ningoluku naso tardok nian, sadia maargana Tuhan, molosai ni raju mansude dengan basa, jaloma Tuhan, sailas maroham. Kita nyanyikan sekali lagi. Di son adong hubuan Tuhan, parbue ningoluku naso tardok nian, sadia maargana Tuhan, molosai ni raju mansude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat anak-anak kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.